Ya, lanjut. Nah, ini masih berhubungan dengan rule dalam penggunaan atau pembentukan kalimat pasif. Di sini ternyata ada beberapa jenis dari kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam kalimat pasif. Yang pertama disebut dengan kata kerja intransitif. Apa itu kata kerja intransitif? Yaitu kata kerja yang tidak memiliki objek. Ya, kalau transitif adalah kata kerja yang memiliki objek. Nah, contohnya di sini ada 3 kalimat. Yang pertama, we arrived home late at night, and then did you sleep well? And the last one is, he was running too fast. Nah, untuk kalimat yang pertama, we arrived home late at night, ini merupakan kalimat aktif dalam bentuk tenses simple past tense ya. Kita tahu dari kata kerja yang ada di sini, dari arrived. Dan kata kerja ini tidak memiliki objek. Kalau kita rubah menjadi kalimat pasif, maka akan sangat tidak bermakna kalimatnya ya. Jadinya seperti ini. Home was arrived by us late at night. Rumah ditibai oleh kami larut malam. Nah, jadi kalimatnya tidak pas gitu ya, didengar juga kurang enak. Oke, itu intransitive verbs. Kemudian ada lagi dinamakan certain state verbs. Apakah itu? Jadi ada beberapa kata kerja dasar ya. Kata kerja certain, kata kerja yang khusus, yang dia, walaupun dia itu kata kerja transitif, tapi dia tetap tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Nah, apa saja nanti tugas kalian coba cari tahu certain state verbs atau kata kerja dasar apa saja sih yang termasuk ke dalam kata kerja yang tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Ini juga nanti tolong dicari tahu kata kerja intransitif itu apa saja. Ya, nah kembali lagi ini contoh dari certain state verbs ada belong, have di sini own atau kepemilikan, like, resemble, suit, and etc. Kemudian ini ada contoh penggunaan dalam kalimatnya ya, dalam kalimat aktif. Kalau dalam kalimat aktifnya contohnya, John has 2 brothers. John memiliki 2 saudara laki-laki. Kalau kita rubah, ya sebenarnya ini kan kata kerja yang transitif ya, tapi dia masuk ke dalam certain state verbs, pengecualian ya, walaupun dia transitif, tapi dia tidak bisa dirubah ke dalam bentuk pasif. Oke, dan ini kalau ditanya kenapa, ini sudah aturannya dari sana ya. Kalau coba kita rubah ke dalam bentuk kalimat pasif, jadinya seperti ini. 2 brothers has been. Nah, apa nih kata kerjanya? 2 brothers are 2 brothers, 2 kan ya, karena di dalam bentuk simple present tense, maka ketika dia dirubah menjadi subjek, 2 brothers are, dan kata kerjanya di sini has ketika kita rubah menjadi kata kerja bentuk ketiga jadinya had. Jadi 2 brothers are had by John. Ya, are had. Nah, itu secara rumusnya sih benar, tapi kalau ketika dibaca, diucapkan itu seperti ada yang tidak sesuai gitu, dan itu ternyata masuk ke certain state verbs ya. Jadi silakan kalian ingat apa saja kata kerja yang tidak boleh digunakan dalam passive voice. Oke, kita lanjut. Oke, ini yang kedua. Nah, di sini dikatakan, remember that some state verbs also have active meanings. Ingat, ya, beberapa kata kerja juga memiliki arti yang aktif. Contohnya, measure, feed, and wait. If these verbs are used with the active meaning, they can be passive. Ingat ya, karena ini hanya kata kerja dasar khusus, jadi tidak semua dari kata kerja dasar itu tidak bisa dirubah menjadi pasif. Ya, ini hanya certain, hanya beberapa, ya, hanya sebagian. Nah, di sini juga disampaikan tadi ada beberapa kata kerja dasar yang bisa memiliki arti yang aktif gitu. Contohnya di sini, the truck was weighed before and after loading the cargo. Nah, ini sudah dalam bentuk pasif. Dan ini weighed di sini merupakan state verb. Dan dia boleh dirubah menjadi passive voice. Gitu ya. Coba nanti mungkin bisa juga setelah kalian cari tahu certain state verbs apa saja yang tidak boleh masuk ke dalam pasif, artinya di luar itu berarti boleh masuk ke atau boleh dibuat ke dalam kalimat pasif, gitu ya. Oke, semoga penjelasannya tidak membingungkan. But if you have any question, just feel free to ask. Okay, gone. So there are state verbs which can normally be passive
Nah, jadi di sini ternyata ada kata kerja dasar yang secara umumnya bisa dirubah menjadi pasif. Jadi ini sudah sering kita dengar dalam keseharian kita ya. Contohnya, nothing is known about the thief. Tidak ada yang diketahui tentang si pencuri itu. Kemudian, she is loved by all her friends. Dia dicintai oleh seluruh temannya. Kemudian, I have the feeling I've been misunderstood. Saya memiliki perasaan nih kalau saya sudah salah dimengerti. Entah itu oleh siapa, mungkin oleh seseorang atau oleh temannya. Ya, yang jelas dia tidak menjelaskan siapa di sini. Oke, lanjut. Nah, ternyata ada nih kata kerja yang memang sudah semacam kayak dipatenkan. Ya, sudah penggunaannya memang sudah dalam bentuk pasif. Seperti yang kita sering gunakan nih, misalnya kita sedang melakukan introduction, kita sering dengar seperti ini. Misalnya, I was born into a wealthy family, atau I was born on Balikpapan, 19 Desember, gitu contohnya. Kemudian, ini ada contoh lainnya lagi. Ya, bisa kalian lihat ya, ini maksudnya selalu pasif. Ini sudah satu kesatuan. Karena sering penggunaannya dalam baik secara tulisan maupun lisannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini masih ada dikatakan di sini kalau kata kerja aktif dengan arti yang pasif. Nah, seperti apakah itu? Ternyata beberapa kata kerja itu digunakan dalam bentuk aktif tapi dengan arti yang pasif. Contohnya di sini. The company's new phone doesn't sell as well as the last one. Handphone barunya perusahaan itu tidak terjual, perusahaan itu tidak terjual sebanyak yang terdahulunya. Gitu. Di sini juga di dalam kurung dijelaskan lebih sedikit orang yang membeli telepon ini ya, mungkin smartphone ini. Ya, ini kalau kita lihat polanya, the company's new phone, ini adalah subjek, doesn't sell ya. Doesn't sell, tidak menjual sebanyak penjualan sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat ini kalimat aktif, tapi dia memiliki arti yang pasif ya. The company's new phone doesn't sell as well as the last one. Tidak terjual. Gitu kan? Nah, ini berarti tidak bisa kita rubah menjadi pasif karena dia sudah memiliki arti yang pasif. Ya, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk merubahnya ke dalam bentuk kalimat pasif. Gitu. Untuk contoh lebih jauhnya nanti kalian bisa pause ya, bisa baca sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada penggunaan active gerunds after need. Setelah kata kerja need, require, and want, maka gerundnya itu memiliki arti yang pasif. Contohnya, the walls need painting. Nah, jadi painting di situ sebagai gerund. Bagi yang bingung gerund itu apa? Gerund itu adalah kata kerja dasar ditambah ing. Dan dia dipasangkan dengan kata kerja, tapi dia berubah menjadi kata benda. Ya, jadi dia painting di sini bukan kata kerja, tapi sebagai gerund. Kata kerjanya adalah ini, need. Ya, the walls need painting. Gitu. Jadi dikatakan ini disebut dengan active gerund ya, setelah kata need itu tidak bisa kita rubah ke dalam passive voice karena dia sudah memiliki arti yang pasif ya. Artinya ini, mereka harus di chat gitu ya. Ini sudah memiliki arti yang pasif. Jadi tidak perlu dipasifkan lagi gitu. Nah, ini untuk yang contoh lainnya nanti dibaca sendiri ya. Oke. Ini adalah kata kerja pasif dengan arti aktif. Kalau kita lihat di sini, some verbs can be used in the passive form with an active meaning. Oke, ini ada beberapa kata kerja yang bisa digunakan di dalam bentuk pasif dengan arti yang aktif. Contohnya, my parents are retired now. Kalau kita lihat ini polanya adalah kalimat pasif ya. Orang tua saya di apa istilahnya? Kalau kita baca ya secara grammar, orang tua saya dipensiunkan sekarang, gitu kan harusnya. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya memiliki arti pasif, memiliki arti aktif ini sesuai dengan yang di sininya. Artinya adalah orang tua saya telah pensiun, gitu maksudnya. Contohnya lagi, are you finished yet? Apakah kamu sudah selesai? Gitu kan? Polanya seperti kalimat pasif, tapi dia memiliki arti aktif ya. Ya, dia menanyakan apakah kamu sudah selesai? Gitu kan?
Terus ini lagi, those days are gone. Are gone. Nah, kalau kita lihat di sini polanya memang pola pasif ya, tapi artinya memiliki arti aktif. Hari-hari tersebut telah berlalu gitu ya. Oke, jadi memang kalau kita lihat agak rumit penggunaannya, cuman ini karena kita melihatnya langsung sesuai fungsi dan rule-nya, tapi biasanya ketika penggunaannya dia akan jauh lebih mudah ya jika kalian terus mencoba ya untuk berlatih menggunakan kalimat pasif, atau kalian misalnya menulis novel atau kalian menulis cerpen. Nah, coba untuk melatih dan agar terbiasa dengan penggunaan kalimat pasif, kalian bisa sering-sering mencoba membuat atau menggunakan kalimat pasif dalam setiap kalian menulis ya. Seperti itu. Jadi nanti ketika kalian menulis tesis, KTI atau apa, akan lebih terbiasa, akan lebih mudah. Oke, lanjut. Oke, nah ini contohnya kita sering dengar kan? I'm loving it. Nah, ini semboyannya McDonald ya, McD. Nah, kalau kita lihat ini kalimat simple present, bukan simple present. Ini kalimat present continuous ya, sorry. Ya, present continuous. I am loving it, gitu kan? Ketika dia dirubah menjadi kalimat pasif, it turns out it is being loved by, gitu ya. Jadi ada is plus being. Kemudian kata kerja bentuk ketiganya. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah ke function and rules, sudah ke fungsi dan aturan-aturan penggunaan kalimat pasif. Sekarang kita ke bentuk dan contohnya. Jadi seperti yang telah dikatakan di sini, kalau kalian kan sebuah bentuk, ya bukan sebuah dalam bahasa Inggris. Jadi tiap tenses atau bentuk seperti simple past, simple present, simple future, present continuous, kemudian present perfect, and etc. itu memiliki pola pasif ya masing-masing, ya tergantung tensesnya. Ya bukan posisikan tenses, tapi dia mengerti ketika menggunakan tenses apa, maka kemudian dia akan transform into passive voice si tenses tersebut, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh di sini. Ini bentuknya ada present simple. Present simple adalah to be-nya lah is, mr, sm. Nah, di sini menggunakan bentuk ketiga dari made. Ada made ya, contohnya di sini ketika dirubah menjadi kalimat a twist is made by Rao at the end of that video. Jadi sebuah plot twist akhir yang tidak terduga itu dibuat oleh Rao pada akhir video. Kita lihat nih, ini to be-nya kenapa pakai is? Karena di sini adalah plot sih, ada artikel di sini, ada a, ini menunjukkan singular. Maksudnya tidak lebih dari satu. Kemudian kata kerja dari made berubah jadi kata kerja bentuk ketiganya, berubah jadi made. Dan by di sini merupakan agentnya. Nah, selanjutnya yang di end of that video ini merupakan kalimat, bukan kalimat, ini frasa pelengkapnya, terangnya ya. Contoh lain, a perfect mustache is owned by Golaya. Oke. Kumis yang sempurna, sebuah kumis yang sempurna itu dimiliki oleh Alfigo misalnya. Seperti itu ya, untuk present simple. Nah, kemudian kalau present progresif, ketika ada kata progresif, maka ini adalah verb. Ya, jadi kata lain dalam tense adalah progresif. Karena dia di sini present ya, ingat kalau ada present sudah jelas bila is mr, gitu ya. Karena dia progresif, maka dalamnya ada verb ing tadi. Nah, untuk menandakan dia verb ing, maka to be-nya ditambah menjadi being. Jadi pakai salah satu to be yang ada di sini, kemudian plus being, dan baru plus kata kerja bentuknya. Contohnya, the important documents are being sent right now. Jadi, dokumen-dokumen penting sedang ya, jadi being di sini menandakan sedang berlangsung, sedang dikirim sekarang, gitu. Cirinya present progress itu ada kata now, ada kata right now, right away, gitu ya. Nah, ini kan pasif. Ketika kita menjadi kalimat aktif, kalimatnya menjadi seperti someone, ya, karena di sini nggak ada agentnya, kita tulis someone aja. Someone is sending the important documents right now, gitu ya. Send berubah jadi being sent, being sent. Ini contohnya, I am being sent to work in Japan office. Bisa jadi di sini the manager atau someone is sending me to work in Japan office, gitu ya. Oke, next. Di sini ada past progresif. Ya, ingat ya, kalau progresif isinya tadi verb ing, tapi in dalam bentuk lampau. Kalau lampau ya udah is mr ganti dengan was were. Contohnya di sini the dog was being walked when I got home. Jadi ada dua kejadian yang terjadi berdekatan atau bersamaan. Nah, contoh ini, anjing itu sedang dimandikan mungkin ya, maksudnya di sini bukan dicuci ya, dimandikan ketika saya tiba di rumah. Ya, jadi ada satu kejadian yang sedang berlangsung ketika satu kejadian baru terjadi, gitu ya, pada waktu lampau, entah itu kemarin atau 2 hari yang lalu, gitu ya. Menandakannya adalah ini tadi, was being.
Dan kejadian yang terjadi berdekatan itu juga dalam bentuk simple past tense gitu ya. Oh ya, ini ketinggalan nih past simple. Kalau past simple was were baru ditambah verb free langsung ke kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, Yudi was invited to speak at the conference. Yudi diundang untuk berbicara pada konferensi itu, ya. Kalau kita ke dalam kalimat positifnya, maka bisa jadi seperti ini. Someone invited Yudi to speak at the conference. Boleh menambah keterangan waktu, misalnya 2 days ago atau a month ago, ya terserah. Walaupun tidak ditambah juga tidak apa-apa. Yang jelas di sini sudah ada keterangan kata kerjanya ya. Dan ada to be was-nya, manakala kalau dia dalam bentuk past simple. Gitu. Kalau was being baru ditambah nanti di sini invite, maka dia dalam bentuk past progressive. Oke, sekarang future. Penggunaan will. Ya, future itu ada dua, to be plus going to atau will. Kalau going to itu rencana yang sekiranya mungkin 70% pasti. Kalau will biasanya untuk rencana yang terjadi atau diucapkan secara spontan. Gitu ya. Nah, kalau will tinggal kita tambahin di antara will dan kata kerja bentuk ketiganya. Contohnya sini, the contract will be signed tomorrow. Kontrak itu akan ditandatangani besok. Gitu ya. Contohnya ini lagi, the documents will all be signed by next week. Seluruh dokumen akan ditandatangani pada minggu depan. Tuh. Oke, sekarang future yang going to. Ingat kalau going to, maka biasanya rencananya itu sudah 70% dipastikan atau diharapkan terjadi ya. Biasanya sudah ada rencana, sudah tahu kapan dan di mananya, atau sudah janjian, atau sudah ada apa misalnya, ada jadwalnya gitu ya. Contohnya ketika kita ingin ke dokter gigi, biasanya kan kita buat janji dulu jam berapanya, kemudian kita dapat nomor antrian berapa gitu ya. Nah, untuk future, karena future maka menggunakan is MR. Tinggal ditambah going to be ya. Nya plus be, baru kata kerja untuk ketiga. Contohnya di sini, a bridge is going to be built within the next 2 years. Sebuah jembatan akan dibangun dalam waktu 2 tahun. Kenapa dia bisa menggunakan going to bukan menggunakan will? Karena dalam pembuatan jembatan biasanya kan itu berhubungan dengan konsultan ya, dengan kontraktor. Maka perlu ada perjanjian dulu, ada anggaran biayanya berapa, estimasi pengerjaannya berapa lama, gitu ya. Untuk contoh lainnya di sini ada new houses are going to be built in our neighborhood. Beberapa rumah baru akan dibangun di sekitar komplek kita lah, ya gitu maksudnya. Kemudian present perfect. Nah, ingat kalau ada present maka isinya is MR biasanya. Tapi ini pengecualian karena dia dalam bentuk perfect ya. Lihat pasangan siapa. Kalau dia simple present, oh berarti is MR. Kalau present continuous, maka isinya adalah juga is MR tapi plus being tadi ya. Kalau present perfect, ingat kalau ada perfect pasti ada have atau had. Ya tergantung siapa pasangannya. Karena pasangannya present maka have dan has. Ya, kalau had itu untuk penggunaan yang lampau, gitu ya. Has or had, has or have. Nah, bedanya di sini ditambah been. Ingat ya, been baru kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, that startup has been sold for $5 million. Dia bilangnya perusahaan rintisan tersebut telah dijual ya, telah dijual dengan harga segini, 5. Ayo, 5 apa kalau million? Kalau sorry. Jadi kalau million ya, jangan sampai salah. Juta kita menyebutnya million. Kalau misalnya miliar, kita menyebutnya billion. Ya, billion. Bukan miliar, million ya. Kalau juta itu million, juta million, miliar itu billion, kalau triliun, nah baru itu triliun. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Yang ini contohnya past perfect. Nah, untuk past perfect tadi karena di sini menggunakan has or have karena dia present, maka karena dia di sini past menggunakan had seluruhnya ya. Untuk seluruhnya pakai had. Kalau has atau have disesuaikan siapa yang menjadi subjek. Siapa yang di depannya. Contohnya ini kenapa dia menggunakan has? Karena perusahaan itu diibaratkan dengan it. Ya, jadi it has been sold gitu ya.
Oke, kemudian di sini kita kembali. Di sini kalimatnya, the new manager had been hired before John left the company. Jadi seorang manajer baru telah diangkat sebelum John, ini kayak sepertinya nama manajer yang lama ya, John pergi atau keluar perusahaan gitu ya, perusahaan. Oke, atau ini lagi, seluruh karyawan telah dipekerjakan gitu ya, mungkin dipekerjakan sebelum store itu dibuka. Nah, dan ini biasanya ada dua kejadian yang terjadi bersamaan. Pertama, bukan terjadi bersamaan, ada satu kejadian yang sudah terjadi sebelum suatu kejadian lain terjadi ya di masa lampau, dan itu keduanya sudah selesai gitu ya. Wow, ini yang terakhir. Nah, jadi ada berapa tadi? Kita lihat ada 2, 5, 8, dan 12 ya. Ada 12 bentuk dari passive voice beserta contohnya. Kemudian kalau sekarang kita ke future perfect. Nah, untuk future perfect ini, will plus have been, baru ditambah kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, the car will have been loaded by the time he gets home. Kemudian, the crates will have been loaded by then. Oke, nah ini juga modal. Kalau modal itu tinggal kan tambahkan be aja. Be, kemudian baru kata kerja ketiganya. Contohnya, passport can only be issued at the embassy. Kemudian sini juga ada modal have to. Kalau have to, has to, atau had to, kalian tinggal pasangkan dengan be, baru kata kerja bentuk ketiga. Ya. Dan kalau must tinggal ditambah be, baru kata kerja bentuk ketiga. Oke, untuk contoh ini kalian bisa baca ya, tinggal di pause dan bisa dibaca. Oke, kita lanjut. Oke, nah kita sudah sampai di exercise, latihan. Nah, ini perintahnya, kalian diminta merubah atau mengisi teks rumpang, bukan teks rumpang juga sih, kalimat yang kata-kata yang masih belum lengkap ini ke dalam bentuk passive voice yang benar. Ya. Kalau misalnya dia tidak ada titik-titiknya, maka kalian rubah ke dalam bentuk passivenya. Tapi kalau yang ini, contohnya 2 tents for our camping wood bla 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 by my mother. Berarti ini tinggal dilengkapi yang bagian rumpangnya ya. Oke, nanti kita akan periksa sama-sama. Silahkan kalian kerjakan dulu. Setelah ini nanti saya akan lihat pekerjaan kalian ya, seperti apa. Silahkan kalian kerjakan, tulis tangan. Seperti biasa, kalian upload di Google Classroom. Nanti saya sediakan tempat untuk mengumpulnya ya. Exercise yang ini. Kemudian sama yang ini. Nah, jadi ada 2 tugasnya ya. Tugasnya silahkan kalian kalimat pasif yang ada di sini ke dalam kalimat aktifnya. Ya, yang tentunya disesuaikan sama tensesnya, sama bentuk waktunya. Contohnya ini, satu tadi kan, a plot twist is made by Rao at the end of that video. Kalau kita rubah ke dalam bentuk kalimat aktif, jadinya seperti ini. Rao made a twist at the end video. Gitu ya. Nah, jadi biar kita bisa lihat apakah sudah paham atau masih perlu latihan. Oke, nah sekarang ke post activity. Nah, jadi ini ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa meng-sum up apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi di sini saya bacakan ya. So class, this is the end of our learning for passive voice material today. Now to find out your understanding of this material, let's answer the questions together and then we sum up the material that we have studied together today. Jadi kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran untuk materi passive voice hari ini, dan untuk mengetahui atau mengukur seberapa paham kalian terhadap materi ini, mari kita sama-sama membaca soal yang ada dan menjawab soal yang ada, dan kemudian kita simpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Okay, so there are 2 questions at that video. So as you can see, for the first question, it said that what is the difference between these 2 sentences? Jadi apa perbedaan dari 2 kalimat berikut? Pertama, Ucup mengajari Iqmal bermain habsyi di masjid, dan yang kedua adalah Iqmal diajari Ucup atau diajari oleh Ucup bermain habsyi di masjid. Nah, jadi di situ boleh pakai oleh, boleh juga tidak ya. Jadi kita ditanya apa sih perbedaan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. So, the differentiate between those 2 sentences is the form. Jadi adalah bentuknya yang membedakan. Which as the first sentence has active voice sentence, ya, the first sentence has active voice sentence form,
But in the second sentence, it is arranged in passive voice sentence. Jadi kalau kita lihat, perbedaannya terlihat di polanya. Untuk kalimat yang pertama, itu merupakan contoh kalimat aktif dalam bentuk kalimat aktif, tapi untuk kalimat kedua, itu disusun ke dalam bentuk kalimat pasif. Sudah jelas ya? Oke, kemudian pertanyaan kedua, do you know what makes passive voice in bahasa and passive voice in English different? Apa sih kira-kira yang membedakan antara kalimat pasif yang ada di bahasa Indonesia dan kalimat aktif yang ada di bahasa Indonesia? Oke, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, pertama kita cari tahu dulu perbedaan dasarnya itu apa sih? Oke, hold on. Oke, jadi kalau kita lihat perbandingan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu terlihat dari polanya ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja dalam kalimat pasif itu memiliki beragam bentuk yang disimpulkan dalam rumus to be plus kata kerja bentuk ketiga atau past participle ya, berdasarkan pada tenses kalimat aktifnya. Nah, kata kerja utama atau main verb dalam kalimat pasif bahasa Inggris itu biasanya harus berbentuk kata kerja bentuk ketiga. Nah, dan objek pada kalimat aktifnya menjadi subjek pada kalimat aktif. Gitu. Nah, pada kalimat pasif hanya transitive verb aja yang bisa dijadikan pasif. Sedangkan kalau tadi intransitive verb atau kata kerja yang tidak memiliki objek itu tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Dan kalau in passive voice, the agent atau orang yang melakukan kegiatan tersebut is expressed by the phrase by. Jadi apa istilahnya tuh? Diungkapkan dengan frasa by, tapi frasa by itu boleh dihilangkan karena sudah jelas siapa pelakunya gitu ya. Kemudian kata kerja pasif bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan awalan di atau ter di depan kata kerjanya. Jadi kalimat pasif bahasa Indonesia itu dilihat dari struktur menggunakan di, ter, ataupun imbuhan ke dalam tapi kalau dalam bahasa Inggris kita hanya mengenal to be plus kata kerja bentuk ketiga atau past participle gitu ya. Dan ini pun tergantung waktu kejadiannya, jadi sesuai tensisnya. Nah, itu perbedaan dasarnya. Kalau dia di dalam bahasa Indonesia hanya ditambahkan imbuhan atau ditambahkan prefix ya, kalimat depan, imbuhan di depannya seperti di, ter, sama ke. Kalau bahasa Indonesia tanpa mengenal waktu kejadiannya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, rumus dasarnya, rumus umumnya untuk seluruh kalimat pasif itu adalah to be plus verb, plus kata kerja bentuk ketiga atau past participle kita nyebutnya ya. Dan itu pun disesuaikan dengan tensis kalimat aktifnya. Itu berbeda ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, after learning this material, what you can conclude? Oke, setelah kita mempelajari materi ini, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, untuk nomor 3 ini spesial kalian, tolong kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi setelah kalian absen nama, kelas, kemudian nomor absen kalian, tolong juga enggak usah. Nah, jadi untuk nomor 3 ini nanti silahkan digabung dengan tugas exercise yang ini ya. Exercise yang ini sama latihannya juga. Nah, kalau yang ini tadi kan silahkan dirubah menjadi kalimat aktifnya seperti apa. Berarti ada berapa kalimat nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tambah 10, 32 ya, 32. Dan sama pertanyaan nomor 3 ini tolong dijawab. Oke. Nah, saya rasa latihannya sudah cukup banyak ya. Tapi saya rasa kalian bisa lah untuk menjawabnya ya. Silahkan kalau mau kerja bersama dengan temannya boleh. Yang jelas tulis tangan, di foto dan kirim ke Google Classroom. Nanti saya sediakan tempat untuk mengumpul tugasnya. Okay? So, is it clear enough or is there any question? Just feel free to ask if you still find any difficulties in doing your exercises. Okay? I think that's all. Thank you so much for your good cooperation, your attention, and your willingness to learn. Let's meet again on the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.